Sangka teroris yang juga adalah anggota FPI akan kami tanyakan langsung kepada Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan. Selamat sore, Pak Ramadan. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Ramadan, ini kan tersangka teroris yang ditangkap di Makassar adalah anggota Ansarud Daulah Makassar, tapi beberapa di antara mereka juga anggota FPI Makassar. Bagaimana korelasi dua kelompok ini, Ansarud Daulah jaringan teroris dan juga FPI Makassar? Ya, kami jelaskan dulu, Mbak, bahwa hari ini bukan 19, tetapi jumlahnya ada 26. Oke. Jadi berangkat tadi pagi dari Makassar, 19 tersangka kasus aksi terorisme, kemudian singgah ke Gorontalo menambah 7 tersangka. Jadi ada 19 dari Makassar dan 7 dari Gorontalo, sehingga jumlahnya semua 26. Tadi siang telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan telah dijemput. Selanjutnya akan dibawa ke tahanan teroris dan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, terkait dengan jaringan teroris internasional, keduanya baik Makassar maupun Gorontalo terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS. Demikian, Mbak. Ada afiliasi dengan ISIS. Dari 26 orang ditangkap 19 dari Makassar, 7 dari Gorontalo. Apakah seluruhnya adalah anggota FPI atau hanya beberapa saja, Pak Ramadan? Saya tegaskan bahwa 19 tersangka yang berasal dari Makassar, semua yang ditangkap dan dibawa Jakarta adalah anggota FPI. Sedangkan yang dari Gorontalo bukan. Yang dari Gorontalo bukan, artinya 19 orang tersangka kasus terorisme di Makassar adalah anggota FPI. Kembali saya tanyakan bagaimana ada korelasi anggota FPI dan juga Ansarud Daulah. Bagaimana mereka bisa bertemu dalam hal ini adalah dua kelompok ini bisa terafiliasi. Jadi saya jelaskan bahwa yang terafiliasi adalah jemaah Ansori Daulah dengan ISIS. Namun pada pembayatan yang dilakukan di tahun 2015 bertempat di markas FPI, ini hasil keterangan dari beberapa tersangka yang telah ditangkap menjelaskan seperti itu. Bahwa salah satu tersangka menjelaskan dengan beberapa orang anggota FPI lainnya yang jumlahnya bisa mencapai 100 berbayat mendeklarasikan untuk mendukung ISIS. Selanjutnya berbayat dengan ISIS. Demikian, Mbak. Ini disaksikan juga oleh petinggi FPI, Sekretaris Umum saat itu FPI Munarman, betul Pak? Begini, pada prinsipnya siapapun yang terlibat dalam kegiatan jaringan aksi terorisme di Indonesia, kita akan tegakkan hukum. Menurut tersangka yang kita amankan, ada salah satu petinggi dari FPI Pusat. Untuk itu kita masih mendalami dan kita juga akan kumpulkan bukti-bukti yang lengkap tentang keterlibatan yang bersangkutan. Oke, dari apa yang disampaikan oleh dalam pemeriksaan itu, apa yang disampaikan mereka? Kenapa ada petinggi dari FPI Pusat pada saat itu hadir? Karena saat itu kegiatan bayat ISIS itu kegiatannya menurut keterangan saksi-saksi. Saksi dalam hal ini tersangka yang telah kita tangkap dan kita tahan, bahwa pembayatan dilakukan di markas FPI Makassar. Baik, Pak Ramadan, jadi ada 26 orang ditangkap, 19 dari Makassar, 7 dari Gorontalo. Dalam kasus apa saja, kasus terorisme apa saja mereka terlibat? Ya, kami mulai dari Makassar dulu, bahwa jemaah Ansori Daulah
yang ada di Kota Makassar, melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, kemudian dukungan dana terhadap kasus bom bunuh diri di gereja katedral Zulu Filipina, Oke. kemudian juga kegiatan-kegiatan termasuk jaringan jemaah Ansori Daulah di Banjarmasin, dan pelatihan-pelatihan militer yang dilakukan oleh jemaah Ansori Daulah Makassar. Pelatihan tersebut dinamakan IDAT. Meliputi pelatihan bela diri, kemudian pelatihan menembak, kemudian perakitan bom, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi setelah mereka dibawa dari Makassar ke Jakarta, prosesnya akan seperti apa dan pendalamannya terutama untuk bisa mencari pihak-pihak lain yang masih diburu oleh Densus 88, Pak Ramadan? Betul. Jadi untuk menerapkan beberapa tersangka dimulai dari kegiatan-kegiatan perencanaan, dukungan, dan keterlibatan langsung, di mana dari bom gereja yang di Filipina, pelakunya adalah warga negara Indonesia, dan mereka adalah pasangan suami istri yang mana anaknya saat ini juga diamankan di Filipina sebagai pelaku teroris, dan anaknya yang satu lagi dan anak mantu juga tertangkap sebagai tersangka dalam kasus teroris di Indonesia. Jadi masih terus akan didalami oleh Densus 88 untuk juga mencari terus jaringan ini sampai ke akarnya berikut. Begitu ya Pak Ramadan ya? Tentunya pemberantasan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus. Kita harus menghilangkan aksi-aksi terorisme di Indonesia. Baik, terima kasih Kombes Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.